cara lunas. Nah itu termasuk riba apa enggak itu Ustaz Ahmad Ridwan? Bahas panjang Sekarang lebar. ya. Siap, sekarang Silakan Ustaz Ahmad semua. Ridwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada penyusutan dalam nilai barang? Pada komoditi tertentu pasti ada. Nah, tatkala ada penyusutan berbanding lurus dengan waktu yang dia alami, dia lalui, maka di situ disahkan adanya perbedaan harga antara cash dengan dia membeli secara cicil. Tempo. Ada bai'ul ajil, ada bai'ul ajil. Yaitu jual beli dengan sistem cash sekarang. Ya ada uang, ada barang. Tapi ada dengan salah satu dari dua cara itu, yaitu dengan cara apa namanya? Dengan cara yang disebut dengan bai'ul ajil. Nanti dia dengan sistem cicil yang disebut dengan taksid. Apa itu taksid? Sistem tenor. Jadi dia ambil 3 tahun, ambil 15 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Nah, apakah kalau dengan sistem cicil ini boleh? Dalam jual beli kembali ke pasal awal dalam kaidah dasar dalam undang-undang muamalah. Apa artinya? Bahwa segala sesuatu al-asya, ya al-aslu fil asya al-ibaha, hukum asal dalam sesuatu jual beli muamalah boleh. Illa ma dalla dalilun ala tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Apa dalil yang mengharamkannya? Adanya misalkan unsur gharar di sana, ada unsur darar di sana, ada unsur penipuan, ada unsur yang berbahaya, ada unsur najis, ada unsur haram, maka ini semua tidak boleh. Kami sering menggunakan istilah maghrib. Maghrib itu singkatan, kepanjangannya maisir gharar riba. Maisir ada unsur gambling, gharar ada penipuan, riba ya riba. Ada penambahan yang tidak lazim, penambahan yang tidak layak dan itu diharamkan. Nah baik, mana model yang tidak boleh dalam unsur cicilan ini? Adanya 2 akad dalam satu komoditi yang disebut dengan bai'ataini fi bai'ah atau safqataini fi safqah. Dalam satu komoditi ada terjadi 2 akad sekaligus. Nah akad jual beli apa nih Mas Soni? Bang Soni? Apa ya? Akad jual beli kan sistemnya kepemilikan, betul ya? Ya. Ya beli sepatu untuk kita miliki. Tapi kalau akad sewa menyewa apa? Saya sewakan gitu. Saya sewakan berarti ambil manfaatnya dong. Nah betul ya. Nah sekarang yang terjadi adalah 2 hal ini. Akad jual beli berbalut akad sewa menyewa. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam arti bahwa di saat kita menjual atau membeli sesuatu dengan sistem cicil, oke. Tapi pada bulan tertentu, tahun tertentu di mana la qadarallah, semoga Allah tidak takdirkan, terjadi kemacetan dalam transaksi cicilan itu, akhirnya ditahan atau ditarik, kemudian ya sudah hangus barangmu. Kok gitu? Waktu itu kami kasih uang sudah setahun masuk. Kemana uang kami yang setahun? Lihat apa kata orang-orang ini? Anggap aja sewa. Oh, sewa. Betul ya, anggap aja sewa. Nah di saat dia mengatakan anggap saja sewa, itu terjadi 2 akad dalam satu komoditi. Karena akad jual beli adalah al-aslu fihi, hukum asalnya adalah at-tamlik wa tamalluk. Menyerahkan kepemilikan itu kepada mitra kita sehingga berpindah kepemilikan tersebut. Yang kedua, kalau akadnya adalah akad sewa menyewa, adalah al-intifa. Apa itu? Mengambil manfaat. Anda pakai mobil yang keren, nggak usah sebutin mereknya, ya kan? Wah, Anda keliling kampung. Nggak taunya itu mobil sewa, jam 6 harus balik, jam 6 balikin. Betul kan? Ya. Tapi kalau Anda, maaf gitu, ya pakai sepeda yang biasa aja gitu, tapi itu jual beli, Anda punya, Anda yang membelinya, Anda miliki, mau sampai hancur itu bannya nanti, sampai kotak nggak lagi bulat gitu. Gimana jalannya? Makanya itu adalah kepemilikan. Setelah itu Anda mau kasih, Anda mau jual, silahkan saja, tidak mengapa. Karenanya yang perlu digarisbawahi dalam transaksi ini bukan tidak boleh mencicilnya, melainkan unsur maghribnya harus tidak ada, unsur dorornya tidak ada, hal-hal najisnya tidak boleh, hal-hal yang diharamkan tidak boleh. Satu lagi, tidak boleh 2 akad dalam satu transaksi. Karena itu Rasulullah mengatakan, nah Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah, Rasulullah melarang 2 transaksi dalam satu komoditi gitu. Jadi nggak bolehnya seperti itu. Boleh. Tapi kalau kita nyicil tuh berarti masih ada hitungan sewanya juga ya? Bukan gitu. Ya? Kepemilikan tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Gitu. Oh bukan karena kita tidak mampu bayarnya. Karena nanti kalau tidak mampu bayar diselesaikan dengan cara yang baik, musyawarah. Oh Masya Allah. Jadi kalau kayak gitu nggak jatuhnya nggak riba ya? Nggak, insya Allah. Masya Allah. Terima kasih penjelasannya Ustaz Ahmad Ridwan. Ya, membuka wawasan kita semua jamaah yang ada di rumah. Kita pelajari lagi lebih dalam. Dari tadi aku selalu nanya terus nih. Sekarang aku mau ngasih kesempatan nih. Karena banyak banget jamaah yang ada di rumah sudah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial Islam itu.